Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurul Jihad. I will explain complex sentence and tree diagram, then morpheme and ambiguity. Then the first complex sentence is a sentence with one independent clause and at least one dependent clause. Complex sentence easy to spot as they often use subordinating conjunction like because, since, or until to connect clause. Next, uh, tree diagram. In a tree diagram, a sentence is divided into two parts, a subject and a predicate are made up of noun phrase or for phrase. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang complex sentence and tree diagram. Next, morpheme. Next, I will explain morpheme. Morpheme is the smallest grammatical unit that has meaning. Morpheme cannot be divided into smaller form of language which can or cannot stand alone. Itu maksud dari morpheme, dan morpheme itu terbagi menjadi dua, ada free morpheme and bond morpheme. Jadi saya akan yang pertama saya jelaskan adalah free morpheme. Free morpheme are morphemes that can stand alone as word and can work independently, atau dapat berdiri sendiri menjadi kata tanpa harus terikat dengan morfem lain. Free morpheme ada bagiannya ada root atau akar kata, dan affix itu imbuhan, dan prefix awalan, sedangkan suffix itu akhiran. Saya kembali ke bond morpheme. Bond morpheme atau dependent morpheme is a morpheme that cannot stand alone because it must be with another morpheme to become a word, atau morfem yang tidak dapat berdiri sendiri menjadi kata, dan dia itu harus terikat dengan morfem lain. Bond morpheme itu terbagi menjadi dua, ada derivational morpheme and inflectional morpheme. Derivational morpheme is a morpheme that changes the word, class, or the meaning of the word, atau morpheme yang dapat mengubah kelas kata maupun makna kata. Sedangkan inflectional morpheme is a morpheme that does not causes a change in word class or word meaning, atau morfem yang tidak dapat mengubah kelas kata maupun makna kata. Contoh dari derivational morpheme saya ambil adalah happy. Happy kan adjektif. Jika kita akan mengubah kelas katanya menjadi happiness yang berubah dari adjektif menjadi noun, yaitu adalah suffix atau akhiran ditambahi es. Dan saya ambil contoh dari makna kata yang berubah dari an adjektif, dan jika diubah makna katanya menjadi unkind menjadi adjektif, dan itu adalah prefix. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang morpheme. Okay, next I will explain ambiguity. Ambiguity is a word, phrase, or sentence is ambiguous. It has more than one meaning. In other words, ambiguity has more than one interpretation. Atau sebuah kata, frase atau kalimat ambigu itu memiliki lebih dari satu arti. Dengan kata lain, ambiguitas memiliki lebih dan satu interpretasi. Ambiguity terbagi menjadi dua, ada lexical ambiguity dan syntax ambiguity. Contoh dari lexical ambiguity dry, not wet atau tidak basah, dan contoh lainnya itu dry, run out of money atau kehabisan uang dan tidak punya uang. Sedangkan contoh syntax ambiguity itu Mary hits Sheila and then she started beginning, atau Mary hit Sheila, Sheila started beginning, atau yang maksudnya adalah Mary memukul Sheila dan Sheila berdarah. Mungkin itu saja penjelasan saya dari ketiganya. Ada kompleks tree diagram,
morphem dan ambiguity. Sekian, thank you for watching. Jika menonton, mungkin itu saja. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.